Ya apa ya? Hmm. Assalamualaikum. Ah, kalau Atake sama Anijam tinggal di mana? tinggal di mana? Eh, oh, Malangnya di mana? Di kecamatan Lowokwaru. Lowokwaru. Oh. Kok bisa berpikiran pengen sekolah di sini? Awalnya sih dari anaknya gitu kan, karena di pesantren sebelumnya itu kurang betah ya. Karena ya bukan mau ngejelekin ya, bukan mau ngejelekin, ini mulai dari cara kurikulumnya dan juga kurikulumnya juga kurang. Jadi anak tuh merasa kurikulum di sini tuh kurang kurang gimana gitu lah, jadi pengen cari lagi lah yang lebih bagus gitu, kurikulumnya lebih jelas. Dan dan ternyata pilihannya tuh jatuh di sekolah pondok pesantren terpadu Upairuma. Bisa. Nah, terus kalau misalnya kalau nanyain harapan ya, Atak itu punya harapan apa di kalau udah lulus di sini? Hmm. Kalau harapan Anijam? Ya hampir sama sih, cuman bukan hanya sekedar menghafal gitu, tapi juga mendalami Al-Quran, pelajarinya dan juga mengamalkannya pertama itu. Dan Ana juga ingin mencapai cita-cita Ana ya, sebagai ya apa ya, karena sering membuat menggambar lah istilahnya. Ana ingin jadi seorang eh, Desainer. desainer 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 atau bisa jadi buat komik lah atau apa, tapi yang bermanfaat dan juga bisa eh, untuk berdakwah juga. Jadi bukan sebatas bacaan biasa lalu disimpan gitu. Jadi juga bisa mengambil makna dari komik tersebut atau buku tersebut. Kalau ngomongin tentang cita-cita, ya cita-cita Taki apa sih? Nama ingin jadi pejuang Islam, ingin menjadi cita-cita dunia ya, pengen menjadi seorang pejuang Islam, pengen jadi pengusaha yang sukses. Nah, terus apa ya? Misalnya kan baru masuk ke sini ya. Nah, itu tuh kan ditinggal gitu sama orang tua jauh-jauh dari Jawa Timur, Malang kan. Itu rasanya sedih atau gimana? Ya kalau masih awal sih ya wajar lah sedih itu pasti, tapi karena di sini juga terutama untuk melatih fisik ya, melatih kemampuan berpikir dan juga mental terutama ya. Nah jadi nanti semakin lama nanti juga bakal nyadar sendiri nanti bahwa ditinggal di sini tuh bukan semata-mata buat tinggal aja, jadi di sini tuh dititipkan lah istilahnya untuk belajar mencari ilmu dan juga untuk mempelajari Al-Quran. Kalau Ataki itu rasanya gimana? Ditinggalin orang tua gitu jauh-jauh dari Malang. Pasti ya nggak terhindar dari kata sedih kan, perasaan pertama kali tinggal tua mandiri, nanti nggak langsung tiba-tiba langsung tentang bentuk mungkin. Jadi harus ada proses dari belajar menjaga diri sendiri, tahan fisik, jadi biar nggak nangis terus, biar nggak kangen terus, terus berpikir inisiatif melakukan apa biar nggak kangen terus kan. Misalnya kita fokusin aja tuh kegiatan-kegiatan di pesantren, jangan mikir rumah terus. Misalnya satu faktor yang bikin nggak betah tuh itu mikirin rumah terus, bukannya melakukan hal-hal yang ada di pesantren. Dia sibuk untuk berpikir bagaimana caranya biar bisa pulang, biar bisa ketemu dengan orang tua, padahal orang tua tidak tidak menginginkan hal tersebut.
orang tua orang tua itu menginginkan kita menjadi soleh, salah satunya dengan belajar, mentaati aturan-aturan yang ada di sekolah, dan mengikuti kegiatan-kegiatan yang ada di sekolah, di pesantren lah. Hmm. Ya, daripada mikirin rumah terus kan, dapat ilmu enggak, frustasi iya, karena mikirin rumah terus. Nah, terus kalau ngomongin tentang hafalan Quran ya, kan Ataki sama Anijam ini kan sekolah di sekolah tahfiz terpadu. Nah, kalau Atak itu hafalannya tuh udah berapa juz di sini? Ini hafalannya baru 6 juz. 3 tahun itu. Ya, selama 3 tahun. Sebenarnya sih udah bawa hafalan dari SD, bawa hafalan 3 juz. Jadi ini baru nambah. Ini sekarang lagi proses mau tambahkan juz 2. Kalau Ataki ya, sekarang tuh hafalan tuh udah sampai mana? Anijam. Harusnya dari SD alhamdulillah sudah bawa 4 juz, dan itu sih ada yang mungkin, ada yang kurang mungkin. Nah, terus selama di sini alhamdulillah karena sudah mencapai hafalan kurang lebih 6,5 juz, dan sisanya itu mungkin akan sedang fokus untuk dimungkinkan, jadi di murojaah, dan Ana sekarang juga agak mulai menghentikan setoran dulu, jadi buat fokus dengan jus-jus yang sebelumnya. Jadi Ana takutnya kalau misalnya nanti terlalu banyak menghafalkan sampai lupa dengan hafalan yang sebelumnya itu. Makanya di semester 2 ini Ana ingin fokus dulu untuk memurojaah hafalan-hafalan yang sebelumnya yang telah dihafal. Ngomong-ngomong kan Ataki sama Anijam kan ini kan kembar. Nah, perasaan Ataki sama Anijam itu kalau kembar itu ada enaknya atau gak enaknya tuh ada nggak? Kalau bilang enak mah ya enak sih, karena ada saudara gitu yang menemani, bisa bantu, ya bisa sharing-sharing sama-sama, jadi bisa curhat satu sama lain, ada masalah tinggal ngomong aja, ngobrolin gitu, jadi nggak dibawa sendiri gitu perasaannya. Nah, kalau bicara nggak enaknya ini apa ya, kadang tergantung pada diri sendiri sih, meskipun kembar juga ada yang bikin gak enaknya gitu. Jadi misalnya kalau misalnya ada sesuatu hal kecil aja yang sepele, padahal ya mungkin karena terlalu nganggapnya besar, jadi ya sampai bisa bikin marah akhirnya bertengkar lah ya, sementara waktu sampai nggak ngambek gitu lah, ngambek ini. Kalau menurut Ataki gitu. Ya itu yang kita bilang tadi, bisa saling bantu, bisa saling memberikan pendapat, mengisi hatinya, bisa berdiskusi, bisa melakukan hal bersama-sama, saling menolong. Kalau enaknya ya itu juga, kalau ada hal sepele terus bisa besarin jadinya itu, kalau nggak kelahi ngambek. Kalau mau tentang motivasi ya, Anijam itu sama Ataki itu motivasi ngapalin Quran itu apa? Kalau dari anak gue ya, motivasi untuk menghafalkan Al-Quran ya harus diniatkan dari awal juga. Jadi kalau misalnya kita dari awal sudah niat menghafalkan Al-Quran, bukan main-main ya, karena nanti hafalan Quran itu harus dipertanggungjawabkan, karena secara hukumnya kalau misalnya menghafalkan Al-Quran itu sunnah, tapi kalau untuk memurojaah atau memungkinkan hafalan Quran itu wajib, karena seperti apa ya, jadi seperti unta lah, misalnya contohnya kayak unta yang diikat di tali kan, kalau misal kita dapat beli unta itu kan pasti dikasih sama talinya ya. Nah, si talinya itu kita anggap sebagai murojaah,
dan si untanya itu kita contohkan sebagai hafalan Quran. Nah, kalau misalnya unta itu nggak diikat dengan tali itu, maka unta itu akan berlari terlepas, mau entah kemana, mau pergi kemana, dia bebas. Tapi karena ada tali itu yang dikhususkan buat mengikat, jadi kita harus menggunakan tali itu untuk mengikat unta tersebut agar tidak kabur. Jadi seperti itu contoh dari menghafalkan Al-Quran. Dan yang kedua, harus dengan bersungguh-sungguh ya. Kalau misal kita kan nggak enak tuh kalau harus menghafalkan setengah-setengah. Jadi kayak kita misalkan dikasih makanannya enak banget, tapi kita cuman makan setengahnya doang dan setengahnya disisain. Nah, itu kan nggak enak. Nah, sama halnya dengan Al-Quran. Kalau kita misalnya ya menghafalkan Al-Quran tapi dengan setengah-setengah gitulah, tidak bersungguh-sungguh, tidak semuanya gitu, jadi kan ada rasa-rasa yang kurang gitu. Jadi kalau pengen menghafalkan Al-Quran itu jangan setengah-setengah, harus full dari awal sampai akhir. Kalau motivasi menghafal Quran menurut Ataki apa? Nah, ada hadis dari Rasulullah SAW mengatakan bahwa siapa saja yang menghafalkan Quran, yang memahaminya dan mengamalkannya, maka dia akan mendapatkan mahkota dan juga kebesaran untuk kedua orang tuanya. Dan itu salah satu yang buat anak termotivasi, karena anak tuh ingin memotivasi untuk dari itu, karena anak ingin membalas kebaikan kedua orang tua anak. Anak tidak punya harta, anak tidak punya apa-apa untuk dipersembahkan kepada orang tua anak untuk membalas kebaikan mereka karena telah merawat anak dari kecil sampai sekarang. Nah, yang bisa anak lakukan hanyalah menghafal Quran, karena sederhana tinggal memberikan kedua benda tersebut bisa membuat orang tua anak bahagia, bisa didukung untuk membalas semua kebaikan yang mereka lakukan. Kan ya begitu, tidak ada yang bisa anak lakukan selain menghafal Quran. Dan salah satunya juga yang membuat anak termotivasi karena anak melihat anak-anak ingin karena anak melihat banyak kakak kelas anak yang sudah hafal, yang sudah tamat Quran 30 juz, dan anak jadi berpikir dari situ, kalau mereka bisa menghafalkan Quran yang menurut anak sedemikian banyak itu, kenapa tidak bisa? Nah,